SM Store, amanah dalam muamalah. Memperhatikan amal ini biar diterima oleh Allah. Yang pertama, kita mengacu kepada surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah zat yang menciptakan mati dan juga hidup. Liyabluwakum, supaya Allah menguji kepada kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Jadi ayat ini memerintahkan supaya kita satu, beramal. Yang kedua, yakni amal itu gak cukup hanya sekedar amal, tapi harus baik. Jadi yang pertama, kita diperintah untuk beramal. Yang kedua, perintahnya amal yang baik dan benar. Bukan sekedar amal, bukan sekedar melihat kuantitas, tapi harus memperhatikan kualitas. Fudail bin Iyad, ini salah seorang tabi'in ya, ulama besar, menjelaskan makna dari ayat ini. Beliau mengatakan makna ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar sesuai dengan sunnah. Itu baru amalan yang berbobot, amalan yang berkualitas. Bukan sekedar amal itu banyak saja, enggak, tapi harus berkualitas. Makanya di sini Allah tidak berfirman, tidak mengatakan ayyukum aksaru amala, yang paling banyak amalannya, bukan, tapi yang paling baik amalannya, berbobot dan berkualitas. Bobot kualitasnya ini harus diperhatikan. Jadi Fudail bin Iyad menekankan bahwa sebanyak apapun amalan seseorang, jikalau tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Demikian juga seseorang yang beramal dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah, juga tidak akan diterima. Makanya amalan yang terbaik ikhlas dan sesuai sunnah, maka kualitasnya itu sangat besar dan mulia. Kalau seperti ini, tolak ukurnya bukan banyak amal loh ya, tapi yang paling bagus, paling baik, yang paling ikhlas dan sesuai dengan sunnah, maka tidak menjadi tolak ukur itu senioritas. Tidak diukur, oh orang ini ngajinya lama, senior, berarti wis celengane akeh. Yo, iku secara kasat mata hitung-hitungannya Masya Allah, kita berharap seperti itu. Tapi ini bukan jadi patokan. Bisa jadi seseorang itu umurnya pendek, akan tapi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena patokannya bukan banyaknya amal, tapi kualitas amal tersebut. Kita kasih contoh sekarang. Ada salah seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Dia orang Madinah. Masuk Islam di saat delegasi pertama, duta Islam pertama kali dikirim oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Siapakah duta Islam pertama kali? Duta Islam yang diutus oleh Rasulullah SAW. Duta Islam pertama kali sahabat itu adalah siapa? Mus'ab bin Umair. Ini duta Islam pertama kali yang diutus oleh Nabi ke Madinah. Masya Allah, Mus'ab itu yang ganteng, nom, kaya raya sebelumnya masuk Islam.
Setelah masuk Islam, semua fasilitas diambil oleh orang tuanya. Sehingga ketika matinya Mus'ab bin Umair, gak ada kain kafannya menutupi. Jika ditutupkan di kepalanya, kakinya terbuka. Jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Saking melarati. Padahal aslinya kaya raya, berdarah biru, bangsawan. Jadi, ketika Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, lah Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pimpinan suatu kaum yang berpengaruh. Dan gampang tawarannya siapa? Mus'ab bin Umair. Sa'ad, gini aja, kalau kamu memang cocok, dengarkan dulu apa yang saya katakan. Kalau kamu ridho, terima. Tapi kalau kamu memang gak cocok dengan apa yang aku ungkapkan, kamu boleh pergi dan menolak saya. Oke, setuju, enak. Dakwanya enak toh. Didengarkan Mus'ab bin Umair, kok enak. Menawarkan Islam, marketingnya itu bagus. Islam itu cinta damai, rahmat, ya, penyayang antar sesama, begini. Wah, bi. Ya wes lah, aku lebih Islam. Sehingga kaumnya juga banyak mengikuti Sa'ad bin Mu'adz. Tapi inilah ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam sekitar umur 31 tahun dan meninggal sekitar umur 36-37, sehingga dia dalam masa keislamannya cuma sekedar 5-6 tahun. Namun itulah ya, Sa'ad bin Mu'adz memiliki kedudukan yang tinggi. Waktu yang sangat singkat ketika dia masuk Islam, meskipun demikian ternyata kematiannya membuat arsy Allah bergetar. Arsy Allah bergetar loh. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ihtazzal arsyu limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergetar sebab dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Waktu 6 tahun, tapi menggetarkan arsy, menjadikan Rasulullah menangis sangat sedih ketika kematian beliau. Karena kematian beliau itu waktu perang Khandaq, terkena anak panah pasukan sekutu Al-Ahzab yang sampai ke lehernya, keserempet seret, tapi menjadikan dia meninggal dunia. Ini kan salah satu contoh ya, orang yang keislamannya sebentar. 6 tahun kan sebentar. Kita kan dari kecil loh ini. Dari kecil sudah ada yang 50, ada yang 60. Belum tentu loh kualitasnya bisa mengalahkan Sa'ad bin Mu'adz. Belum tentu, memang bukan tentu. Gak mungkin kita bisa mengalahkan walaupun kita sudah berumur sekian tahun full ibadah. Gak akan mengalahkan. Yang kualitasnya cuma sekedar 6 tahun sampai 7 tahun. Sebentar sekali. Tapi karena ini loh, kualitas amal ibadahnya, Pak, kualitasnya